Nama perilakunya Mandi. Tapi saya geser aja pintunya dibuka, kebetulan karena rumahnya tipikal kecil, tipe 4L, lu lagi ya kan. Nah saya keluar tuh dari ruangan itu, di sebelah sana banyak tamu. Saya buka baju, buka ini, kemudian saya pakai gayung kayak gini. Udah lama Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerdas? Tetap bersama dengan kita Bahlul Masail, di mana kita mempermasalahkan kebodohan demi kebodohan dengan cara yang bodoh bersama orang-orang yang bodoh. Makin Jadi, nyaman aja nih. Iya, makin nyaman, udah melekat Bahlul Udah itu di melekat dalam diri Bahlul kita, itu ya. Dan sahabat Kalau ini, ada beda sih. Dulu tuh kita tuh kayaknya ngerasa nggak bahlul gitu ya. Kalau sekarang bahlul banget nyata. Nah, jadi sahabat ini spesial sekali karena kita sedang berada di kediamannya Kang Asep Hairul Ghani, Masya Allah, di Tasikmalaya ya. Luar biasa sekali tepatnya di Pondok Pesantren Suryalaya. Kali ini sahabat kita akan bahas tentang mental health issue. Wah, ini isu yang sekarang ini belakangan ini lagi hype-hype-nya lagi nge-booming. Terutama memang ada kejadian-kejadian ya, baik itu kesehatan mental di dalam rumah tangga, gitu kan. Baik itu di dalam hal-hal yang sedang hype. Ini adalah di kemarin ya, beberapa tempo hari yang lalu itu ada maut di sepak bola. Yang merupakan ini rekor nih. Rekor kedua sepanjang sejarah Dalam persepak bolaan ya. dalam sejarah sepak bolaan itu yang terbanyak korbannya. Nah, maka dari itu kita akan sama-sama belajar bagaimana sih sebetulnya kesehatan mental itu dulu ya, yang pertama. Lalu bagaimana fenomena yang seperti yang sekarang, apa yang salah, di mana yang salah, lalu how to overcome-nya, bagaimana cara untuk mengatasi. Sebenarnya barangkali pertanyaannya karena acara bahlul bukan di mana yang salah, di mana bahlulnya. Di mana bahlulnya? Iya. Gitu ya sahabat ya. Ingat ya. Ini podcast Bahlul Masail. Di mana letak kebahlulannya nih Pak Asep nih? Iya gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Tanggal 10 Oktober itu adalah sejak tahun 1994 adalah diperingati oleh WHO itu sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, jadi di dalam tahun ini WHO itu membuat sebuah tema ya, subtema, yaitu bagaimana membuat kesehatan mental itu untuk seluruh orang. Dan ini menjadi prioritas global. Jadi kenapa prioritas global? Jadi berarti kalau namanya prioritas global itu kan bukan cuma Indonesia saja, berarti juga seluruh dunia. Ini adalah dipandang sebagai isu penting yang perlu kita kelola ya, bahwa kesehatan mental itu adalah merupakan sebuah isu di seluruh dunia. Terutama sejak Covid 2019 yang lalu ya, dan memang saya juga terlibat dalam beberapa penelitian baik yang saya lakukan sendiri ataupun bersama Ikatan Psikologi Klinis ataupun dengan Himpunan Psikologi Indonesia. Dan itu memang menunjukkan bahwa terjadi penurunan gitu tingkat kesehatan jiwa kita. Terjadi misalnya peningkatan angka kecemasan, terjadi peningkatan juga misalnya angka-angka depresi gitu ya. Bahkan depresi itu adalah menjadi nomor 1 tuh di Indonesia. Nah, kita akan membicarakan tema itu hari ini ya. Tentunya saja kan di sini sendiri ada Ustadz Abdul Latif. Kita akan melihatnya juga dari berbagai macam perspektif. Saya mungkin akan melihatnya dari perspektif psikologi dan beliau akan melihatnya dari perspektif ilmu-ilmu agama ya, khususnya ilmu-ilmu agama Islam. Kalau saya dari perspektif kebahlulan. Nah, kebahlulan. Nah, jadi tadi memang mungkin gini ya. Pertama, kesehatan mental itu apa sih kan gitu ya? Iya, betul. Nah, apa ciri-ciri orang dinyatakan sehat mental kan gitu? Nah, jadi ada yang pertama adalah nih ada pandangan lama dan pandangan baru nih. Iya. Jadi pandangan di era sebelum milenium ya, sebelum 2001 ya. Itu pandangan pada waktu itu adalah yang dikatakan seseorang dinyatakan sehat mental kalau tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa. Itu kaul kodim ya. Kaul kodimnya gitu. Nah, kan repot. Jadi waduh, berarti kan kita berarti harus tahu banget tuh ya, berarti tanda-tanda gangguan jiwa.
Nah, karena itu di dalam kaul awal itu seringkali dinyatakan apakah orang itu normal atau abnormal. Itu pertanyaan paling banyak. Normal, abnormal, normal, abnormal. Nah, dalam rangka memahami normal, abnormal ini, maka normal itu sendiri ada 5 nih kriteria normal itu. Ya, jadi yang pertama normal statistik. Yang kedua itu adalah tadi normal statistik, yang kedua adalah normal konteks, ya. Yang ketiga normal itu adalah normal itu apakah seseorang itu sesuai derajat, melakukan tindakan itu sesuai dengan derajatnya. Nah, derajat itu bisa tentunya saja pas, bisa berlebihan, bisa kekurangan. Yang berikutnya dinyatakan normal apabila dia tidak menyakiti diri sendiri. Yang kelima adalah dinyatakan perilaku normal kalau tidak menyakiti orang lain. Misalnya, nah kita mulai dari nomor yang satu nih. Nomor yang pertama adalah statistik. Jadi statistik itu berarti ada yang namanya, kalau kita belajar statistik, sahabat-sahabat sekalian, kita pernah ada kurva normal. Nah, kurva normal itu yang bentuknya kayak lonceng itu. Nah, berarti kan data itu data penyebaran terbanyak di tengah. Iya. Jadi ibaratnya kalau di dalam normal statistik itu, selama kelakuan itu, selama sebuah tindakan dilakukan oleh banyak orang, maka perilaku normal. Ada jeleknya juga nih normal statistik. Jadi kalau misalnya kita berada di masyarakat jahiliyah, maka yang dinyatakan normal itu kalau punya anak bayi perempuan dibunuh itu normal. Ya normal. Berarti Rasulullah itu kan senang bersihin diri nih. Termasuknya abnormal dong kan? Ya dia abnormal di zaman itu. Artinya kan di zaman itu. Di zaman itu di mana orang-orang seneng ngebunuh, ini sayang sama anak perempuan gitu ya. Ini apa namanya, di zaman itu dia dinyatakan abnormal. Berarti tidak selalu normal itu baik, tidak selalu abnormal itu jelek. Iya, makanya tergantung kriteria normal yang mana dulu. Yang Normal statistik itu kan tadi kebanyakan itu belum tentu baik, belum tentu baik kan dalam konteksnya. Misalnya gini. Ya tadi berarti misalnya gini, makanya kalau misalnya Anda ketawa sendirian. Ketawa sendirian, orang menyatakan abnormal. Tapi ketawa banyak dinyatakannya berisik. Kan beda istilah yang digunakan orang. Ada, kalau misalkan ketawa sendirian, tapi di depannya ada handphone, baru itu konteksnya. Belum tentu juga. Dilihat dulu apa di depannya gitu kan. Ternyata layarnya kosong. Itu bahlul. Nah, jadi normal statistik ini yang seringkali juga menentukan, sehingga misalnya saja dulu, nah di kalangan-kalangan psikologi dan psikiatri itu ada sebuah kitab, dalam tanda petik kitab sucinya, namanya DSM, Diagnostic Statistic Manual. Jadi buku manual diagnostik yang berangkat dari statistik. Jadi dulu tuh misalnya, mohon maaf nih, di DSM itu sekarang ada DSM 5 saat ini. Nah, di DSM 1 ya, itu perilaku yang namanya LGBT itu dianggap abnormal karena pelakunya jarang. Tapi sekarang karena pelakunya makin banyak, maka daftar itu dianggap perilaku abnormal udah nggak ada lagi. Statistik. Nah, jadi nggak usah geografik atau ini ya, demografik. Ya, statistik semua. itu berapa pelakunya di dalam populasi di dunia. Nah, jadi dengan demikian nggak usah kaget gitu kalau misalnya saja kalau Anda ketemu dengan beberapa orang ya yang menganggap LGBT itu ya normal-normal aja. Dan si psikolognya juga nyantai-nyantai aja. Nah, sangat mungkin karena dia berpegang pada DSM gitu. Nah, jadi otomatis akan bertentangan gitu kalau kita ngelihat dengan agama kan gitu ya. Karena agama tidak menggunakan pendekatan statistik. Betul. Karena bisa jadi sesuatu perilaku dilakukan oleh banyak orang tetapi belum tentu benar kan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ada kebenaran itu ada 3. Bener jare dewek. Artinya apa tuh? Bener kata sendiri. Bener wong akeh. Bener apa kata banyak orang ya. Bener banyak orang tapi ada bener kang hakiki. Bener wong akeh belum tentu hakikinya dia bener. Nah, di dalam Al-Qur'an walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Jadi seandainya kebenaran itu mengikuti hawa mereka, keinginan mereka, itu hancur langit bumi. Nah, makanya kita paling gampang kita bisa lihat kisah Nabi Lut ya. Kisah Nabi Lut itu kan saudaranya Ibrahim kan, lawang satu zaman itu. Ya kan. Beda kecamatan doang. Beda kecamatan loh mungkin ya. Kan itu malaikat yang datang kepada Ibrahim kan ngasih tahu tuh kan bahwa aku akan ke Lut gitu ya. Nah, Lut itu kan sendiri itu di masyarakatnya kan udah sedemikian rupa memandang bahwa kalau ada seorang laki-laki datang ke kaum itu, maka
keseakan-akan seluruh kaum laki-laki di kaum itu tuh diberitahu gitu kan. Sehingga ketika Nabi Lut itu adalah ketika ada di situ malaikat yang menjelma menjadi manusia laki-laki ganteng segala macam gitu ya kan, Nabi Lut berusaha tuh, ini tamu saya, ini segala macam gitu, perlindungan segala macam ya. Nah itu kan menunjukkan gitu, di kaum itu perilaku itu dinyatakan sebagai perilaku paling benar. Berarti kan menggunakan norma statistik tuh. Lut berarti di masyarakatnya pastinya dianggap abnormal. Clear ya? Cukup clear di situ ya. Nah, jadi jadi apa kata banyak orang belum tentu benar. Kalau secara benar hakiki. Ya. Nah, yang tadi norma yang kedua konteks. Konteks itu misalnya gini. Kita anggap aja nih ada ruang nih. Ukurannya katakanlah 1,5 meter kali 1,5 meter. Di ruang itu di situ ada gayung, ada ada ember, ada air penuh. Saya buka baju tuh, buka celana. Ini kan ditutup ya. Buka baju, buka celana, kemudian ngambil air, kemudian siram badan saya. Nama perilaku itu normal. Nama perilakunya mandi. Tapi saya geser aja pintunya dibuka, kebetulan karena rumahnya tipikal kecil, tipe 4L, lu lagi ya kan. Nah saya keluar tuh dari ruangan itu, di sebelah sana banyak tamu. Saya buka baju, buka ini, kemudian saya pakai gayung kayak gini. Udah lama Kang Asep. Nah jadi kan, kalau kita lihat dari situ kan bukan perilaku, jadi artinya kalau perilakunya nggak sesuai konteks ya siap-siap juga lu dianggap aneh sama orang kan gitu. Makanya kenapa orang tua kan ngajarin itu tuh. Ngajarin anak tuh untuk sadar konteks. Itu kan pelajaran yang paling sulit tuh bagi orang tua tuh. Tapi bisa aja tadi pas lagi keluar saya normal kok, tapi futuristik. Di masa depan normal. Sekarang aja nggak normal. Ya boleh aja sih dia kayak gitu ya. Tapi dia normalnya nanti. Sekarang masalahnya kan dia belum tentu dapat zamannya kan. Kalau diberi umur gitu kan. Lanjut. Nah, clear ya nomor konteks itu clear. Nah, ini yang makanya mengerti konteks itu menjadi penting. Makanya di dalam sejumlah masyarakat budaya Indonesia ada tuh kalimat-kalimat supaya kita tuh menghargai konteks itu. Misalnya dalam bahasa Sunda ada misalnya ciri sabumi cara sadesa. Jadi penting kita tuh mengetahui itu. Bagaimana keunikan-keunikan setiap daerah, bagaimana kita masuk ke dalamnya. Nah, di dalam bahasa Melayu ada yang namanya di kandang kambing mengembik, di kandang singa mengaum, di mana gitu ya. bumi dipijak. Nah, itu di bahasa Minangnya begitu, ya kan? Nah, jadi artinya memang penting gitu atau namanya mengikuti konteks itu. Nah, yang ketiga tadi adalah bahwa derajat. Jadi derajatnya itu adalah yang tengah. Yang sedang-sedang saja. Misalnya gini, saya katakan saja orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal dunia. Wajar sedih, merenung dikit, kemudian tertegun, wajar. Tapi tertegun kayak gitu sampai katakanlah 5 jam, kemudian ditanya sama orang nggak noleh-noleh, berarti abnormal. Tetapi nggak tertegun sama sekali juga, nyantai-nyantai aja riang gembira, abnormal juga. Nah jadi di situ derajat. Misalnya tadi tertawa, ada orang nih, ada yang ngasih lelucon. Wah, lelucon itu sekian detik, semua orang tertawa, normal, gitu kan? Dia kan ada yang belum dia ngomong baru tengah-tengah udah ketawa. Iya. Aneh juga, belum ada kan. Tapi ada juga yang baru ketawanya 3 hari kemudian. Karena dia baru paham gitu. Lucunya di mana gitu kan. Repotnya ketawanya pas lagi sholat. Enggak, saya tuh aneh waktu di SMA dulu ya. Ada seorang itu yang nggak ketawa sama sekali, semua ketawa. Saya bilang hebat nih nggak ketawa. Ternyata dia nggak ngerti. Iya dia pahamnya 3 hari kemudian dia. Nah, yang keempat itu adalah menyakiti diri sendiri. Nah, menyakiti diri sendiri itu ya jangan banyak. Dari yang sifatnya fisik seperti self harm gitu kan.
termasuk sebenarnya orang-orang yang tadi menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, apa namanya, memikirkan dendam ya. Itu juga kan sebenarnya juga menyakiti diri sendiri. Ini luas ya. Luas, dengki juga, iri juga, sombong Sebentar, juga. Mas, itu kan menyakiti diri sendiri nih, ekstrim kirinya. Kalau ekstrim kanannya terlalu mencintai diri sendiri itu gimana? Iya, ya sama juga kan, nantinya kan adalah sesuai dengan konteks, nggak dia kayak gitu. Nantinya kan ada yang lain-lainnya tadi. Nah, yang kelima tadi ya, tidak menyakiti orang lain. Nah, menyakiti orang lain ini kan waduh berat juga nih. Karena ya bisa sifatnya menyakiti itu fisik, bisa juga menyakiti verbal kan. Bisa juga menyakiti ekonomi gitu. Nah, dulu tuh begitu tuh. Jadi seseorang tuh dinyatakan sehat mental kalau normal. Problemnya tadi normalnya kan ada 5 kriteria, mau yang mana kan gitu. Awalnya begitu gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kayak gitu kan clear tuh kaitannya. Misalnya nih normal statistik, kisah-kisah di dalam agama udah ada ya kan. Normal konteks, kisah-kisah di dalam agama banyak kan tuh, bahwa perilaku kita juga harus mempertimbangkan konteks gitu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa ya di setiap apa namanya zaman itu juga ada kelakuan tertentu gitu ya. Nah, yang berikutnya itu ya tadi derajat. Nah, tadi di dalam Islam kan jelas tuh bahwa ada yang namanya perlu tuh moderasi tuh. Moderat itu berada di tengah tuh. Nah, tidak menyakiti diri sendiri clear itu, nggak boleh kita menzolimi diri sendiri, apalagi zolimi orang lain. Clear lah di situ. Nah, jadi sebenarnya itu dulunya begitu tuh, kaul qadimnya. Nah, yang sekarang jadi mungkin sekitar 10 tahunan terakhir, definisi kesehatan mental itu nggak demikian lagi. Jadi lebih melihatnya bukan dari sisi negatif, tapi lebih melihat dari aspek-aspek yang positif. Jadi ada 4 kriteria lah. Ya, ada 4 kriteria. Ya, kriteria yang pertama, seseorang dinyatakan sehat mental itu kalau dia menyadari potensinya dan mau mengembangkan potensinya menjadi kompetensi. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah dia mampu bekerja produktif. Dalam bahasa Inggrisnya productively and fruitfully. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab barangkali produktif dan berkah. Nah, yang ketiga adalah tahan terhadap tekanan, terhadap stres. Yang keempat ini adalah mampu dia memberikan kontribusi kepada dunia sekitar. Nah, jadi kalau sekarang yang itu tuh 4 tadi. Kalau enggak berarti enggak normal. Bukan nggak normal, kalau enggak ya kesehatan mentalnya perlu ditingkatkan. Nah, berarti kan sama aja. Kalau iman itu ada naik ada turun sama juga kan, orang berarti bisa jadi kita nih ada beberapa potensi yang sebenarnya belum kita gali kan gitu. Betul. Ini kan yang fenomena sekarang ini kan yang lagi beredar itu kan kayak ngeprank-prank gitu ya. Iya. Nah ngeprank itu masuknya ke mana dulu nih? Ya sekarang ngeprank, Anda ngeprank orang. Orangnya nggak siap diprengin. Berarti orang itu kemudian tersinggung. Orang itu kemudian nggak nyaman hidupnya. Orang itu merasa terganggu hidupnya. Iya. Jadinya mana tuh masuknya? Yang menyakiti. Menyakiti orang lain kan udah otomatis. Iya betul. Jadi otomatis tuh. Misalnya ini ketika kita bicara prank-prankan kan ada nih kasus nih. Ada orang nih artis nganggap nih udah jelas orang ini KDRT gitu. Ada laporan polisinya tentang KDRT. Dia anggap ngeprank dia. Kan itu lagi hot tuh. Iya, yang lagi hot tuh ya. Akhirnya kan dia malah dituntut kan gitu oleh polisi gitu. Enak aja nganggap apa namanya KDRT sebagai prank gitu kan. Iya, benar. Nah, dia kan berarti udah menyakiti yang pertama menyakiti pelapor, yang kedua menyakiti juga apa namanya institusi polisi, yang ketiganya juga menyakiti kemudian juga apa namanya perasaan publik yang sebenarnya sedang fokus kepada tema itu. Iya betul. Cuman kan itu kalau secara kayak sekarang kan fenomena prank udah di mana-mana tuh. Apakah itu menjadi normal statistik? Normal statistik, tetapi tidak normal apa namanya secara yang tadi itu kelima, efek. ya? Iya. Iya. Tetap berarti nggak disebutkan normal. Nggak normal karena juga ada orang yang menjadi tidak nyaman ketika prank seperti itu terjadi. Oke, sekarang dari sudut pandang agama Islam Ustaz, gimana Ustaz tentang normalisasi ini? Normalisasi. Jadi terkait hari kesehatan mental ya. Jadi bahkan orang yang selamat itu orang yang sehat mental. Wah, gimana tuh Ustaz? Yang di akhirat itu yang sehat mental lah itu yang selamat. Nah, jadi banyak orang menyamakan lah, minimal menganggap sama ya antara mental, hati, batin,
apa namanya Jiwa. jiwa. Nah, ini kan tema-tema Iya. yang similar lah ya. Betul. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat anak dan harta. Jadi keluarga nggak bermanfaat, harta, jabatan nggak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan mental yang health, dengan kolbu yang selamat. Nah, jadi begitu. Bahkan untuk tema ini mencetak rekor Al-Quran sumpahnya. Nah, jadi di dalam Al-Quran wadduha wallaili idza saja, dua ya. Demi waktu duha dan demi waktu malam dan lain sebagainya. Lalu wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wallaili idza yasr hal fi, itu udah lain lagi ya. Berarti sumpahnya 5. Iya. Ini ada yang sampai 11. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. 11. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Isinya apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa, yang menyehatkan mental. Tuh, sampai 11 kali Allah bersumpah tentang pentingnya kesehatan mental. Berarti kan memang ini sebuah isu, sebuah tema yang harus menjadi perhatian umum global. Nah, jadi saya sangat setuju ketika ada sebuah hari untuk memperingati Hari Kesehatan Mental sedunia. Bahkan seharusnya tuh setiap hari kita memperingati itu. Harusnya begitu. Mengingatkan itu. Mengingatkan, ya, seberapa sehat mentalkah Anda hari ini? Iya. Gitu, ya kan? Jadi Kenapa perlu diperingati? Karena orang pada nggak ingat. Karena orang seringkali lupa. Tapi harusnya ada indikator juga dong, kayak Iya, kalau ada kita kayak toilet kan urin tuh. Iya. Ya, Sehat Anda ya gitu kan. makanya indikatornya kan tadi. Misalnya yang pertama, hari ini seberapa misalnya saja Anda udah menampilkan sesuatu yang sifatnya potensi di dalam diri Anda. Kan paling gampang tuh. Jadi kalau misalnya kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kan potensi yang kita kelola cuma potensi-potensi itu aja. Tidak jadi kompetensi. Iya, ya kan. Nah, tetapi harusnya juga misalnya kita menganggap kayaknya gue nggak berbakat nih bikin acara podcast. Ada orang yang mengatakan ini kaitannya dengan keberbakatan. Padahal siapa bilang gitu, coba aja kan gitu. Nah ketika orang nyoba itu kan berarti dia mau tuh yang tadinya biji itu dia tanam gitu lah. Bahwa hasilnya nanti yang bijinya akan bagus tumbuh dan segala macam, ya otomatis di tengah perjalanan harus disiangi, harus diapain gitu. Nah yang kedua, ciri yang kedua tadi adalah dia mampu bekerja produktif. Nah hari ini kita kan bisa nanya, gue hari ini produktif nggak sih dibandingkan hari kemarin? Kan sederhana, gampang aja. Kalau misalnya kemarin itu, kalau misalnya katakanlah saya sebagai orang yang misalnya saja biasa nulis di media sosial. Berapa tulisan di media sosial yang kubuat hari ini? Misalnya kayak gitu. Atau berapa karya? Katakanlah kalau saya misalnya membuat sebuah karya seperti tulisan, podcast atau apapun, berapa karya. Kan gampang ukur produktivitas itu. Oke. Ya. Termasuk ini nggak Pak, kan manusia berpikir itu kan sampai 60.000 katanya ya, pikiran tiap hari. Dan kalau Bobby The Porter bilangnya kan berapa persen ya, lebih banyaknya self talk negatif. Iya. Nah kan self talk itu mempengaruhi kesehatan mental juga. Ya otomatis dong. Ya self talk itu kan self talk negatif udah jelas. Dia aja udah menjadi yang isinya kan sifatnya menghambat. Dia menciptakan setan-setan aja yang menghambat dirinya kan gitu. Ya kan? Nah, yang ketiga tahan terhadap tekanan. Nah, ini nih. Ini tekanan itu setiap hari ada. Nah, pertanyaannya, apakah kita itu adalah mempunyai pengetahuan, keterampilan, keahlian yang bisa melampaui dari tekanan yang kita miliki atau tidak? Berarti kalau kita nggak belajar, ya berarti kita akan jebol terus oleh tekanan-tekanan tertentu. Kalau kita mau belajar, mau bersilaturahim, mau belajar dari orang-orang yang lebih ahli, yang bisa mengatasi tekanan-tekanan tertentu, berarti kita akan jadi piawai. Nah berarti ini juga menjadi penting nih. Kaitannya dengan kompetensi juga ya. Kompetensi juga. Dari kompetensi untuk
menahan diri Untuk dari menahan diri. Bahasanya adversity quotient bukan tuh Pak Asep? Ya, adversity itu cuma salah satu saja, sama salah satu saja ya dari variabel itu. Nah, kemudian kan yang keempatnya adalah mampu berkontribusi. Kalau kontribusi kan sederhana aja, mampu nggak sih kita memberikan keberkahan? Iya, betul. Menggunakan pengetahuan kita, harta kita, keahlian kita, persaudaraan kita, pertemanan kita, sehingga memberikan ragam keberkahan di muka bumi ini. Wah, berarti selaras banget ya antara secara psikologis kan tuh ilmu yang tafaubihi ya. Iya. Sedaqatun jariyatun itu berarti selaras antara psikologi mental health. Betul. Ya? Berarti gini Ustaz, pengejauhan tahan qalbun salim, mental health itu secara agama Islam itu gimana sih? Iya, jadi di dalam surah Al-A'raf ayat 179 ya. Itu juga dijelaskan bahwa lahum qulubun yafqahuna biha gitu ya. Walahum a'yunun walahum adhanun yasma'una biha walahum a'yunun yubsiruna biha. Artinya yang tadi beliau sampaikan bagaimana potensi menjadi kompetensi. Nah, begitu ya. Nah, sebenarnya yang Allah sudah berikan potensi kok nggak digeser menjadi cetak menjadi sebuah kompetensi, dan Allah nggak mungkin memberikan masalah profesor kepada anak SD, ibaratnya kan gitu. Nggak mungkin Allah memberikan problem itu salah kasih gitu ya. Iya. Jadi yang masalah apa? Nah, dia kenapa nggak memproduktifkan dari potensi menjadi kompetensi, sehingga ketika diberikan masalah dia nggak sabar, bunuh diri. Kan kita lihat banyak tuh, ada fenomena kayak pinjol gitu ya. Iya. Pinjol itu ternyata nggak bisa bayar, diteror, akhirnya gantung diri dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana apa yang Allah berikan potensi-potensi itu, ini kita akan dihisap nanti di akhirat. Nah, semua potensi itu buat apa? Kan begitu kan? Nah, itu nanti. Jadi semakin produktif seseorang, apalagi tadi kan indikatornya ada 4 ya. Pertama, kompetensinya tinggi berarti. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga apa, Kang? Yang ketiga, tahan terhadap tekanan. Nah, ketahanan terhadap tekanan. Yang keempat, mampu berkontribusi. mampu berkontribusi. Kedua tadi apa yang kedua? Yang kedua adalah itu, kan yang pertama adalah ya produktif dan berkah yang kedua. Yang kedua produktif dan berkah. Jadi itu ya luar biasa. Jadi kalau ada orang, teman saya bilang begini, lo sebenarnya hebat, cuman kelemahan lo satu, nggak punya kelebihan. Berarti ini termasuk dari sisi kesehatan mental, ini nilainya E lah begitu. Enggak, tapi yang ngomong itu verbal abusive itu. Jadi sesama bahlul ya. Berbicara tentang bahlul. Ya tadi kan menggeser ya, tuh sekarang kan di zaman era bahlul nih, Kak Asep ya, di tadi pinjol kan. Itu era bahlul di antara kita lah itu. Kalau para peserta sih ya cerdas lah. Kecuali yang bahlul. Ya memang senasib. Nggak gini, kan kita kadang susah untuk terlepas di ini loh, kayak pinjol itu kan kita terpaksa ngeliat ada iklan terus menerus, kan itu repetition tuh. Iya. Oh iya juga nih, saya jadi masalah. Ya kan kembali tadi sama aja kan, apakah kan segala sesuatu itu pada awalnya netral. Apakah akan menjadi tekanan atau tidak kan sangat tergantung kita. Nah, problemnya ketika pinjol, apa sih sebenarnya godaan dari pinjol itu kan adalah hasrat. Hasrat-hasrat orang yang bersangkutan. Dia juga tahu kok dari awal bahwa dia akan mengalami kesulitan-kesulitan. Udah tahu, tapi mereka juga tadi karena tadi dia sendiri, artinya ada orang yang tahu bahwa itu ada berbahaya, dia juga tahu ada resiko tinggi di kemudian hari, dan dia tetap nekat gitu ya berada di situ. Jadi pengambilan keputusan orang yang pinjol itu juga mereka udah siap dalam tanda petik resiko sampai dipermalukan sebenarnya. Berarti zaman dulu sampai sekarang sebenarnya sama tantangannya, cuman berubah wujud doang. Berubah wujud aja. Okay. Sama aja, misalnya zaman dulu barangkali orang pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara, dan pinjam ke rentenir kan sama aja gitu ya. Rentenir akan mempermalukan akan apa, dia juga udah tahu dari awal gitu. Nah, cuman perbedaannya adalah karena sekarang dunia ada dalam genggaman, sehingga relatif lebih mudah kan gitu. Iya.
Kalau di ini yang terkait dengan kemarin nih, fenomena mental health apa yang terjadi di kasus Kanjuruhan itu? Wah ya itu lebih baik saya rasa dibahas tersendiri lah Kanjuruhan itu. Oh, iya. Ya, karena dilihat dari Karena aspek meninggal 100 sekian. 100 sekian dari aspek psikologis juga menarik juga itu kalau kita bahas ya secara tersendiri. Sekarang gini Kang Asep, how to-nya artinya kan ada seseorang itu yang tidak menganggap itu sebuah ancaman. Artinya kan ini orang lain juga melakukan hal ini ya. Kadang kan terus yang dilakukan berkali-kali karena menjadi kebenaran kan artinya oke deh nggak apa-apa normal kan Normal, ya. artinya gimana sih untuk kita menjadi tidak terseret kadang kan karena berubah bentuk ini yang membuat kita jadi nggak sadar bahwa itu tuh sebetulnya Ya kan bahaya tapi gitu. nantinya kan tadi aja yang pertama kita bisa pakai 5 kriteria normal di awal ya. Terus pertama tidak menyakiti diri sendiri. Pinjol itu kan menyakiti diri sendiri. Oh, iya, Dari awal udah yang jelas tepat. dia tahu bahwa itu membahayakan dia gitu. Oke. Dari awal udah tahu pinjaman 1 perak bisa menjadi 100 kalau misalnya 1 bulan. Karena bunga berbunganya itu ternyata ada hitungannya jam-jaman gitu kan gitu. Kemarin itu ada modus ini juga Kang Asep yang mengganggu kesehatan mental nih ya. Ada marketplace, sebutkanlah toko merah, hijau, kuning kayak gitu lah ya. Iya. Nah itu ada fenomena kurir ngasih link Iya. ke berubah ekspedisi katanya Iya, gitu. iya. Ternyata pas ketika link itu masuk kode OTP segala macam atau yang link atau kayak scam lah gitu ya. Iya. Dia habis tuh 75 juta tuh. Itu kan rusak banget mental health tuh kemarin tuh ada tuh. Ya problemnya kan tadi yang namanya ketika kita ada yang namanya smartphone gitu ya, namanya kan Iya. telepon cerdas. Iya, cerdas. Bukan Nah, bahlul. Bukan bahlul. Bahlul phone nggak ada. Bukan bahlul karena smartphone ini hanyalah akan menguntungkan yang pemiliknya kalau yang pemiliknya smarter than Dan smartphone. Oh iya ya. Nah, jadi selama kalau kita smart kan ada orang yang meminta data dan segala macam buat apaan? Apalagi ngirim uang gitu. Ini aman nggak gue nih? Kalau orang udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu aja berarti kan dia tadi kemampuan untuk mengatasi tekanan-tekanan yang ada. Tekanan itu artinya memahami permasalahan, memahami resiko, memahami bahaya, menyiapkan kemudian juga tindakan-tindakan mitigasi, antisipasi. Nah kalau orang nggak sempat kayak gitu ya makin sulit ya. Iya. Kalau secara perspektif hipnotis nih, Kang Asep. Ini kan banyak berubah bentuk juga, kayak misalkan di telepon dengan Ira menangis, Iya. terus di situ Iba, ini saya tadi yang petugas Indomaret saya lupa salah ini, tolong dong kirimin ini OTP-nya tuh saya lupa gitu kan. Iya. Nah dengan berbagai cara itu kan akhirnya berarti ini rentangan sekarang itu memang berubah bentuk tapi makin banyak nih. Ya, How to protect nih. Ya cuma Gimana nih sederhana biar aja nggak bahlul? walaupun makin banyak, tetapi kebalulan itu adalah terjadi ketika orang dikuasai oleh emosi. Kan permainan-permainan para penipu itu cuma di emosi saja. Emosi ya. Nah jadi intinya adalah sadar-sadar. Kalau saya sih sederhana aja. Dunia handphone ini orang boleh nipu Anda apapun, tetapi kalau udah ada kata duit, sadarlah gitu aja. Nah, ini Gimana, perlu Ustaz? sesi tersendiri nih. Sesi tersendiri Bagaimana memitigasi resiko, menghindarkan dari berbagai tipuan-tipuan minal jinnati wan nas ini ya. Iya. Kadang-kadang ditipu jin itu nggak apa-apa, giliran oleh manusia gitu kan. Iya betul. Gimana kalau dari segi agama untuk proteksinya nih, Ustaz? Ya, jadi begini. Yang pertama, manusia ini kadang-kadang kegedean lifestyle-nya. Nah, kegedean lifestyle-nya itu Gaya, ini ya. adalah hawa, ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Nah, itu Semakin masalah. gaya semakin tinggi, tekanan semakin berat. Iya, itu dia. Iya, tadi ya. Itu berbanding Oke. lurus. Nah, hawanya itu hawa, apalagi sekarang kan di era keterbukaan informasi, ada artis pakai ini villa, pakai mobil mewah. Aku enggak. Murah banget. Ini ngasih mobil mewah, ini gaya mewah, ini makanan mewah, ini wah akhirnya dia ingin bermewah-mewah, maka dia tidak menjadi qanaah. Tidak menjadi qanaah. Sesuatu yang tidak syukur nikmat, kufur nikmat. Yang ada itu terasa nggak enak semua. Akhirnya dia ingin seperti itu, tersilaukan oleh dunia. Itu akhirnya ketika tersilaukan oleh dunia, yang tadi itu tidak bisa memitigasi resiko. Akhirnya terjadilah pinjol-pinjol itu lebih kepada gaya hidup ya. Baik, Kang Asep nih last statement ya, ini statement terakhir nih. Kang Asep gimana sih tadi itu kan terkait dengan apa saat barusan itu?
Lupa saya. Ini kalau nggak penanyanya Bahlul kayak gini ya, Si mau orang bahlul penanyanya nggak nyimak. Nggak nyimak. Ya jawab pun lupa. Iya. Sekarang lupa padahal tadi nggak ingat. Padahal tadi nggak ingat. Iya, terkait dengan memproteksi itu kan. Nah, terkait dengan memproteksi nih, Kang Asep ya di tengah. Ini bentar biar nggak Bahlul nih, benerin dulu pecinya tadi Bahlul kira-kira agak miring pecinya nih Kang Asep. Last statement Kang Asep, how to nih. Ya auto-nya simpel aja kalau kita tadi ya kan. Berarti nih kalau misalnya mau 5 yang awal ya dalam rangka sehat mental. Yang pertama berarti lihat sekelilingmu kelakuannya kayak gimana gitu. Ya kan jadi pertimbangan juga tuh, siap-siap juga. Ya kalau misalnya kita di lingkungan itu kebetulan perilakunya adalah dilakukan oleh banyak orang tidak sesuai syariah, berarti Anda ya siap-siap juga bahwa Anda dianggap abnormal dan Anda tidak perlu tersinggung kalau dianggap abnormal kan gitu. Karena belum tentu salah. Kalau belum tentu keliru juga, berarti kan perlu punya prinsip kan gitu. Oke. Nah yang kedua berarti belajarlah, tahu apa yang disukai oleh setiap masyarakat, tahu etiket yang ada berada di setiap tempat. Berarti masih relevan kalau Kodim sama kalau jadi tadi ya? 5 dan 4 ya? Tetap dong. Tetap ya dipakai ya? Orang baginda Rasul juga mengajarkan begitu kan Oke. gitu. Selama tidak melanggar syariah, budaya itu juga dianggap hukum. Memperkaya ya. Memperkaya Kalau hukum. ada meninggalkan adat itu ngajak perang gitu Iya. kan. Berarti tetap harus ikuti di mana Iya. langit itu ya? Nah, yang ketiga berarti ya tadi saya berarti perlu tadi ya kan mempertimbangkan derajat gitu kan. Dalam agama kan yang misalnya apakah nggak boleh mengungkapkan kesedihan? Ya boleh. Nabi Muhammad juga bersedih pada waktu putranya meninggal dunia gitu ya, putra-putra laki-lakinya yang meninggal dunia, tetapi cara mengungkapkan sedihnya ya nggak berlebihan lah gitu. Ya yang nggak boleh itu kan sampai meratap berlama-lama gitu kan. Nah yang keempat tadi paling tidak kita belajar untuk menyayangi diri sendiri. Yang kelima belajar juga kita untuk menyayangi gitu atau mengasihi orang lain. Nah itu kalau dari yang kaul awal ya. Awal Kodim ya. Nah kalau yang 4 ini kan berarti ya yuk mari setiap hari coba deh eksplorasi lah potensi-potensi. Kalau kita nganggap kayaknya gue nggak bisa masak, itu justru penghambat. Jangan-jangan sebenarnya kalau kita nyoba bisa juga gitu. Iya. Coba cari gitu, explore hal-hal yang belum kita lakukan selama ini. Ya. Bagus. Atomic Habit tuh keren juga tuh. Nah yang kedua tadi berarti apa namanya ya saya perlu coba di beberapa hal yang udah biasa saya lakukan gimana caranya supaya produktif. Ya kan berarti dalam rangka produktif bisa jadi bukan mempersering, bisa jadi prosesnya diubah sehingga membuat lebih produktif. Nah yang ketiga adalah belajar makin banyak sebelum tekanan-tekanan datang. Jadi kalau Anda mau nikah, sebelum nikah harusnya banyak ngobrol tuh sama orang yang udah nikah, masalah apa saja yang ditemui mereka. Biar nggak kaget ya. Mereka punya masalah nih misalnya saja dengan mertua. Konflik dengan mertua, supaya bisa hebat dengan konflik mertua tuh gimana rumusnya. Nah berarti itu harusnya udah diketahui oleh kita, oleh keterampilan kita dari awal. Kalau menikah dari awal udah pengen punya anak, maka harusnya dari awal tahu bahwa punya anak itu adalah tangan itu akan mudah capek, berarti latih tangan Anda gitu untuk megang-megang tertentu kan begitu kira-kira. Betul. Nah berarti kan ada namanya latihan keterampilan. Nah yang keempat belajar berbagi. Yang keempat dalam rangka sehat mental yang keempat belajar berbagi apapun, punya pengetahuan bagi yang membutuhkan, punya keterampilan bagi yang membutuhkan, yang punya pertemanan, kayaknya orang ini nih akan terbantu nih dengan pertemanan saya, kasih tahu lu bisa berteman dengan si orang ini nih, dia solutif dalam tema-tema tertentu kan bisa begitu. Iya. Jadi nggak perlu bahwa dalam rangka berbagi itu harus menggunakan uang, ya. Kita bisa menggunakan seluruh diri kita, ya, pengetahuan kita, keterampilan kita, keahlian kita. Termasuk berbagi kebahlulan. Supaya orang-orang itu jangan sampai terjebak ke dalam bahlulan yang sama. Oke, gitu ya sahabat cerdas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari berbagai hal yang bahlul yang tadi yang kita obrolin, tapi terkait dengan memang kesehatan mental. Nah mudah-mudahan kita nih udah berubah nanti suatu saat nggak bahlul lagi, tapi mental kita semakin sehat lagi. Karena juga ternyata dengan kesehatan mental kita bisa masuk ke dalam ridhonya Allah, surganya Allah. Karena tadi di akhir itu semua harta, anak dan lain tidak berguna kecuali mental yang health, gitu ya sahabat ya. Demikian nanti kita akan sambung lagi di episode yang berikutnya.
tetap stay tune di channel ini, klik episode-episode yang sebelumnya. Barangkali Anda belum tahu nih, apa itu sih Bahlul Masail, itu ada tuh di episode yang pertama tentang Bahlul Masail. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Sekian kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.